Bicara tentang sejarah kejayaan Islam di Edirne, nggak lepas dari masa dinasti Utsmaniyah. Karena Edirne pernah jadi ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1326 hingga 1475. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel, lahir di kota ini. Kisah kehidupannya terangkum singkat di Museum Sultan Fatih Mehmed. Tidak terlalu besar memang, tapi museum ini cukup menceritakan tentang garis besar biografi Sultan Fatih ketika memimpin Kekaisaran Ottoman. Dan ada juga nih peninggalan contoh helm perang dan pedang yang dipakai Sultan Fatih. Kalau bosan dengan ramainya hiruk-pikuk perkotaan, datang mencari ketenangan di Edirne bisa jadi jawaban. Soalnya, kota cantik ini hanya dihuni oleh 162.000 penduduk. Bandingkan dengan Istanbul yang mencapai 13 juta jiwa. Di pusat kota Edirne terdapat Kapeli Çarşı atau pasar tertutup yang konsep arsitekturnya mirip dengan Grand Bazaar yang ada di Istanbul. Bedesten Bazar namanya. Gak cuma di Edirne aja, pasar dengan nama serupa juga ada di Istanbul, Bursa, Gaziantep, dan Ankara. Karena Bedesten jadi salah satu unsur penting kota-kota besar di era Ottoman, sebagai pusat berputarnya roda perekonomian. Dibangun pada 1413, Bedesten Bazar ini bahkan usianya lebih tua loh dari Grand Bazaar yang ada di Istanbul. Beraneka rupa kebutuhan pokok sampai pernak-pernik khas Edirne ada di sini. Eits, jangan dimakan walaupun ini bentuknya buah, tapi ini sabun buah khas Edirne. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah sabun buah yang sekaligus jadi ikon kota. Dulunya, sabun ini hanya bisa digunakan oleh istri-istri sultan dan keluarga kerajaan di era dinasti Ottoman. Makanya, sabun ini dijuluki sabun sultan. Eits, tapi tenang, sabun sultan ini harganya merakyat kok. Dibanderol mulai 50-200 lira atau berkisar antara puluhan hingga 100.000 rupiah saja. Sabun buah ini juga sangat wangi, makanya dulu istri-istri sultan juga menyimpannya di dalam kamar. Kayak pengharum ruangan gitu. Nah, sejak abad ke-17, sabun buah jadi bagian penting masyarakat Edirne. Warga lokal di sini secara turun-temurun memproduksinya dengan gunakan bahan-bahan organik, berbahan dasar minyak hewani dan nabati. Seperti di workshop milik Senggol Hoja ini. Teknik pembuatan sabun buah telah diturunkan oleh keluarga Senggol Hoja dari generasi ke generasi. Jadi ini dulu dipakai sama istri-istri sultan. Tarihte padişahların, sultanların, işte kızların çeyiz sandıklarında, cariyelerinde çeyiz sandıklarını süsleyen en değerli, en gözde hediyeler arasında olduğu söylenmektedir. Wah, seru deh. Senggol Hoja mau ngajarin kita cara bikin sabunnya. Pertama, sabun dipadatkan. Meskipun sekarang kegunaannya lebih pada hiasan, tapi tetap bahannya harus yang aman dipakai badan. Proses pewarnaan dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk dapatkan hasil bentuk sabun yang mirip dengan buah aslinya. Nah, kalau udah diwarnain begini, tinggal nunggu kering deh. Butuh waktu sehari semalam agar sabun ini kering sempurna.
untuk bisa hasilkan bentuk dan warna yang paripurna. Keistimewaan lain dari sabun ini adalah wanginya yang tahan lama, sampai belasan tahun loh. Sejak dulu, sabun ini nggak cuma dipakai mandi. Jadi, kalaupun hanya jadi hiasan, harum aromanya nggak akan mudah hilang. Tada! This is it! From Edirne with Love. Sabun buah beraroma, pakai sabun ini, aku tak serasa jadi sultan deh. Masa kini tak lepas dari masa lalu. Mengambil hikmah dari sejarah, membangun masa depan dari hikmahnya. Seperti halnya Turki kini yang menjaga bukti sejarah. Tersebar di mana-mana, salah satunya adalah bukti kemajuan ilmu kedokteran di era dinasti Ottoman.